Halo semuanya teman-temanku Capricorn, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading dari Kak Tere, love reading di bulan September. Tema readingan kali ini adalah kabar orang masa lalu kalian ya, siapapun dia ya. Bacaan ini bersifat sangat umum, tidak akan cocok untuk semuanya yang menonton video ini. Jadi, sesuaikan dengan situasi dan kondisi orang masa lalu kalian ya, yang kalian kenal dengan dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-temanku. Wah, ya, Kak Tirinya kok kurang fokus ini ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silakan hubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Oke, seperti itu. Langsung aja kita mulai. Dengarkan readingan kali ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Oke, cukup. Bagaimana kondisi orang masa lalu zodiak Capricorn di bulan September tahun 2021? Bagaimana kondisi orang masa lalu dari teman-teman yang berzodiak Capricorn di sini di bulan September tahun 2021? Bagaimana kondisi orang masa lalu dari teman-teman yang berzodiak Capricorn di sini di bulan September tahun 2021? Oke. Wah, sebentar ya, kartunya jatuh semua. Energinya agak berat ini. Sebentar ya. Aku melihat dan merasakan dari 3 kartu yang terbuka ini, kabar orang masa lalu kalian itu sedang tidak baik-baik saja ya. Makanya kartunya sulit untuk jatuh, dan ketika jatuh semua seperti tadi ya. Oke, pas 3 ya. Oke ya. Terima kasih. Oke, sudah dibukakan energinya ya untuk kalian di sini. Capricorn, orang masa lalu kalian saat ini Kak Tere merasa sedang tidak baik-baik saja. Dia lagi dalam masa transisi atau proses pendewasaan dari karakter, sifat, sikap dia di masa lalu yang harus dirubah atau ya sedang diubah oleh semesta.
ya. Jadi aku merasa orang masa lalu kalian itu ya dalam proses transisi, dalam proses pembelajaran oleh semesta di sini, dimana dia harus diminta untuk jauh lebih dewasa, membuang sikap, sifat, karakter yang di masa lalu untuk diperbarui menjadi lebih baik lagi, ya. Oke. Dalam masa proses transisi adalah masa yang tidak mudah, teman-teman. Banyak sekali ya rasa-rasa yang nggak enak di sini, ya, karena kita masuk dalam seperti tempaan dari semesta, ya, yang membuat kita itu merasa up and down, ya, tidak stabil, kadangkala merasa sangat down sekali, kadang-kadang merasa sangat sangat terbimbing gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, aku melihat gitu ya bahwa segala sisi kehidupan dia saat ini itu lagi terguncang, sedang tidak baik-baik saja. Ini seperti tower moment ya, kalau di kartu tarot banyak situasi ya hidup dia yang berantakan ya, sehingga membuat dia pun dalam alam sadarnya ataupun alam bawah sadarnya itu gelisah gitu ya, perasaannya gelisah, tidak stabil, bingung, kacau gitu ya, seperti kehidupannya berubah drastis lah 180 derajat seperti itu. Dimana aku juga melihat ya banyak sekali kerugian yang dia alami gitu ya, entah ini dia misalnya ikut investasinya bodong, bisa juga dia bermain saham, terus saham-saham yang dibeli itu adalah saham-saham yang tidak benefit, tidak menguntungkan gitu ya, atau dia bekerja sama dengan temannya untuk membuka suatu usaha baru, tapi usahanya itu gagal gitu ya, atau tidak berkembang di sini ya. Kondisi keuangannya juga aku rasakan sedang tidak baik-baik saja ya. Dia harus saat ini hidup dalam keterbatasan ya, harus apa-apa harus ngirit gitu ya, serba ngirit lah intinya seperti itu. Dimana di kartu selanjutnya hal ini yang membuat dia merasa frustasi, stres, depresi, merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan. Ada perasaan seperti itu, ada perasaan seperti tersakiti lah oleh kehidupan ini ya. Oke, energinya sangat berat memang ya. Dimana aku melihat juga bahwa orang-orang terdekat dia pun kini dia merasa bahwa orang-orang terdekatnya itu lebih mendominasi dia gitu ya. Ada seseorang yang mendominasi dia, mendominasi dalam hidupnya, sehingga dia tuh semakin tertekan, semakin stres, semakin tidak nyaman ya. Atau juga bisa dia tuh dihantui oleh apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Jadi ini juga terlihat seperti dia tuh dihantui karma gitu ya, karma masa lalunya gitu. Dia sadar bahwa apapun yang dia hadapi saat ini mungkin adalah karma dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Ada kesadaran seperti itu ya. Dan aku pun juga melihat dalam hubungan yang sedang dia jalani, mungkin ini tidak bersama dengan kamu gitu ya, tapi bersama dengan orang lain, hubungannya juga kocar kacir gitu ya, hubungannya juga berantakan di sini. Ada yang ditinggalkan, dan aku merasa condongnya bahwa orang masa lalu kalian ditinggalkan gitu ya oleh kekasihnya gitu ya, oleh teman-temannya, lingkungan sosialnya ya. Aku merasa memang ada perasaan ditinggalkan ya. Oke, seperti itu ya. Aku melihat dan merasakan juga bahwa orang-orang terdekat
dari orang masa lalu kamu gitu ya adalah toksik gitu ya. Dia dikelilingi dengan orang-orang yang toksik sekali ya, yang bermuka dua ya, kelihatannya baik tapi ada maksud dan niat yang tidak baik terhadap dia. Banyak sekali manipulasi, banyak sekali drama gitu ya dalam kehidupannya yang diciptakan oleh orang-orang terdekat dia atau orang-orang yang ada di sekitar dia gitu ya. Oke. Dimana ya ada kerinduan ya, ada keinginan gitu ya untuk menyapa seseorang yang pernah baik kepada dia, yaitu kamu ya. Dia merindukan sebuah ketulusan, atau di sini juga terlihat dia tuh saat ini itu berharap gitu ya kepada Tuhan, kepada semesta untuk menghadirkan gitu ya seseorang yang bisa menolong dia ya dari situasi yang aku bisa katakan gelap ini gitu ya. Dan ketika dia mengingat siapa yang ingin dia minta gitu ya, seandainya dia bisa meminta gitu ya kepada Tuhan, kepada semesta, untuk siapa sih yang mau dihadirkan kembali untuk sebagai penolong dia, yaitu ketika dia menimbang, memikirkan gitu ya, ya dia ingat kamu gitu loh ya, untuk dia ingat kamu karena kamu mungkin di masa lalu sudah banyak berbuat baik kepada dia. Dia banyak menerima dari kamu hal-hal yang baik, dan itu membuat dia juga kadangkala merasa minder, merasa malu sendiri, dan juga merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan kamu di masa lalu ya. Oke, dimana di saat dia dalam situasi dan kondisi kehidupan yang sedang tidak baik-baik saja, aku melihat jika kamu walaupun tidak ada komunikasi di sini, kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Walaupun kamu tidak tahu situasinya bagaimana, tapi kamu seperti dibimbing oleh semesta untuk tahu gitu ya situasi dan kondisi dia, orang yang kamu fokuskan, orang masa lalu yang kamu fokuskan, misalnya lewat mimpi, lewat intuisi kamu gitu ya, bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Oke, seperti itu ya. Dimana memang seperti awan yang mendung ya, dia berusaha untuk tetap tegar gitu ya, menjalani kehidupan yang sedang tidak bersahabat dengan dia ya. Banyak hal yang dia sembunyikan ya. Dia seolah-olah kuat, dia seolah-olah baik-baik saja gitu ya, namun di balik senyumnya yang baik-baik aja itu ada kegetiran, ada kekhawatiran, ada kecemasan tentang hari esok ya. Ya. Dia merasa bahwa hidupnya itu tidak berkembang, tidak bertumbuh gitu ya. Dia merasa semua ini sangat menyakiti dia ya. Sangat melukai gitu ya. Melukai sisi egonya, sisi gengsinya di sini. Jadi seperti luka gitu ya. Kalau kamu luka, kamu jatuh dan terluka gitu ya, lukanya berdarah gitu ya, jadi lukanya itu basah kan, harus kalau mau diobati itu rasanya pasti perih toh ya. Seperti inilah yang dirasakan oleh orang masa lalu kamu gitu ya. Dia merasa proses transisi ini membuat dia itu dia merasa tidak berkembang gitu ya. Dia merasa tidak bisa berbuat apapun gitu loh untuk hari esok gitu. Seakan dia tuh hilang daya dan upayanya gitu ya. Ada ego dan gengsi yang tersakiti di sini, terutama ego yang tersakiti gitu ya. Karena dia seperti yang aku katakan, dia dalam proses transisi, jadi ya egonya itu yang besar itu harus memang dibuang gitu ya. Dan inilah cara semesta untuk
menaklukkan orang masa lalumu yang mungkin sangat egois di sini ya, sangat keras kepala juga sepertinya ya. Ya. Oke, dia berusaha untuk mencari jalan untuk bisa lolos dari belenggu kehidupan yang tidak bersahabat ini. Namun sekali lagi ketika dia mencoba untuk keluar gitu ya, ketika dia mencoba untuk keluar dari proses transisi ini ya, dari kesulitan hidup ini gitu ya yang sedang dia alami ini, dia akan selalu kembali ya pada situasi dan kondisi yang sama gitu ya. Jadi ketika seperti dia tuh masuk dalam labirin, dia berusaha untuk cari jalan keluarnya tuh di mana. Namun dia akan semakin mencari, akan semakin tersesat di sini ya. Dan dia akan semakin banyak bertemu dengan kekecewaan, penderitaan, manipulasi, drama dari orang-orang yang dia temui gitu loh. Dia pikir orang itu bisa menyelamatkan dia atau bisa menjadi jalan untuk dia keluar dari situasi kehidupannya yang tidak baik-baik saja ini. Namun orang itu malah mengecewakan dia, memanipulasi dia gitu ya, merugikan dia gitu ya, seperti itu. Jadi dia ada rasa capek ya, dia ingin istirahat gitu, tapi seakan dia tuh nggak bisa istirahat gitu ya. Dia selalu dikejar, dia selalu merasa dikejar oleh bayangan yang seperti ini. Dia merasa dikejar sesuatu, dan itu sesuatu itu bukan bayangan yang misalnya makhluk halus atau apa, tapi dikejar oleh perasaan bersalahnya ya. Mungkin perasaan bersalahnya itu terlalu kuat di sini, dan mungkin di masa lalu banyak sekali orang-orang yang sudah tersakiti di sini oleh dia gitu ya. Bukan hanya kamu aja, mungkin orang lain juga gitu ya. Di masa lalu ketika hidupnya baik-baik aja, dia ya mungkin terlalu sombong atau terlalu jutek gitu ya, atau terlalu mengedepankan ego, sehingga ada banyak orang yang tersakiti di sini. Mungkin dalam ucapan dia, perkataan dia, atau lewat pemikiran dia yang mungkin tidak baik ya. Oke, di sini aku merasa memang seperti yang aku katakan, ini adalah kartu klarifikasi di mana gitu ya, kalian dan orang masa lalu kalian yang kalian fokuskan ini memang masih terlihat chemistry-nya dan ikatan yang kuat antara ikatan batin yang kuat antara kalian berdua juga masih berjalan di sini. Ya. Oke. Jika kalian masih memiliki hati ya, masih berbelas kasih kepada orang masa lalu kalian, terlepas apapun yang dia lakukan, pernah lakukan kepada kalian ya, seburuk apapun, jika kalian mau membantu dia, caranya gimana Kak Tere? Berafirmasilah positif ya, afirmasikanlah hal-hal yang positif gitu, jadi dianya energinya juga bisa lebih positif gitu ya. Atau cara yang paling mudah gitu ya, doakan dia aja gitu ya, semoga dia bisa melalui proses transisi ini dengan sebaik-baiknya ya. Dimana aku memang melihat ada perbedaan yang cukup jauh di sini. Dia kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik aja, namun kamu di sana gitu ya, dimanapun kamu merasakan serba kecukupan, serba keberlimpahan gitu ya. Kamu dalam kondisi hidup yang baik gitu, berbeda 180 derajat dengan dia gitu ya. Oke ya, aku merasa chemistry, ikatan batin ini cukup kuat dan tidak mudah untuk kalian lepaskan ya. Aku merasa banyak dari teman-teman di sini yang masih belum bisa move on dari orang masa lalu ini, atau kalian belum bisa memaafkan ya segala hal yang pernah dia lakukan kepada kalian di masa lalu ya. Dan itu yang menjadi bayangan gitu ya bagi orang masa lalu itu
ya membuat dia gelisah, membuat dia tidak damai, tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan setiap harinya, ya. Jadi menurut aku, jika kalian sampai saat ini belum bisa memaafkan orang masa lalu kalian, aku berharap, ya, Kak Tiri berharap kalian bisa memberikan maaf untuk dia agar dia bisa lebih tenang, lebih damai, dan bisa melalui proses transisi ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang yang jauh lebih baik pastinya ke depannya, ya. Memberikan maaf bukan hal yang mudah memang, dan juga bukan hal yang membuat kamu akan terlihat lemah, tapi memberikan maaf akan membuat kamu merasa jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih welas asih gitu ya. Jadi kamu membuka aura hati kamu gitu ya, membuka cakra hati kamu untuk bisa memberikan maaf, ya. Karena kalau kamu masih dendam sama dia, dianya hidupnya semakin berat, ya. Ya, ada kesedihan yang tampak, yang berusaha dia sembunyikan dari dunia ini gitu ya. Dia selalu tersenyum, dia seolah-olah nggak ada masalah, hidupnya baik-baik aja, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedih, ya, dia merana gitu ya, membutuhkan kasih sayang, tapi dia merasa nggak ada yang sayang sama dia. Dia butuh kepedulian, tapi seakan sekitarnya tidak peduli lagi sama dia, ya, dengan situasi dan kondisi dia saat ini. Oke. Ya, aku juga merasa ada pesimis ya, sifat pesimis, sifat minder yang dia rasakan gitu ya. Dia tidak segagah dulu, dia tidak sekokoh dulu. Aku melihat kalau diibaratkan orang masa lalu kalian tuh seperti macan yang sudah tua gitu ya, sudah nggak punya taring gitu, aumanya tuh sudah nggak menggelegar gitu ya. Jadi mungkin di masa lalu, orang masa lalu ini adalah orang yang disegani gitu ya, orang yang dikagumi. Namun dengan situasi dan kondisi dia saat ini, dia seperti, ya, banyak yang pergi dari dia, banyak yang memandang dia rendah, menyepelekan dia. Ada perasaan-perasaan seperti itu, ada kondisi-kondisi dan situasi seperti itu, ya. Dia ingin menemukan gitu ya, seseorang yang bisa menyayangi dia, atau paling tidak mempedulikan dia, ya, karena dia merasa diri dia tuh sudah tidak berharga lagi gitu ya. Tidak ada seorang pun yang mau dekat sama dia dengan situasi dan kondisi dia saat ini, ya. Ada kerinduan untuk dipeluk gitu, atau ada kerinduan dari dia untuk bisa gitu ya, ada seseorang yang berkata as is well gitu ya, semua akan baik-baik aja, atau sekedar menjadi apa ya, tempat curhat dia, ya. Atau bisa juga dia butuh seseorang tuh yang bisa meminjamkan pundaknya untuk dia, ya, apa ya, meletakkan kepalanya sejenak gitu, karena aku rasa beban di kepalanya juga sangat berat gitu ya. Ya, ada situasi karma di sini. Ini adalah kartu karma, ya. Semesta seakan memberikan keadilan, ya. Keadilan bukan hanya kepada orang-orang yang telah disakitinya dengan situasi dan kondisi dia saat ini, tetapi keadilan untuk dirinya sendiri yang harus gitu ya, waktunya untuk bertransformasi, waktunya untuk masuk dalam pembelajaran, ya.
ada siklus karma yang harus dia jalani memang di sini ya. Energinya sangat berat teman-teman ya. Aku sangat berharap teman-teman yang menonton video ini adalah teman-teman yang masih memiliki hati yang baik ya, masih memiliki sifat karakter untuk bisa bersimpati dan berempati pada orang masa lalu kalian. Maafkan dia, apapun yang dia lakukan di masa lalu ya, seburuk apapun dia memperlakukan kamu ya, sejahat apapun mulut dia gitu ya, sejahat apapun perkataan dia kepada kamu di masa lalu, berikanlah dia maaf ya, karena kita semua manusia tidak luput dari kesalahan. Kita juga punya salah gitu ya, walaupun bukan dengan orang ini tapi dengan orang lain kita juga pernah punya salah gitu ya. Kita semua masih manusia yang berdosa, hendaknya saling bisa memaafkan dan mengampuni ya. Oke, seperti itu yang bisa Kak Teri share untuk kalian ya, energi orang masa lalu kalian di bulan September tahun 2021. Oke semuanya. Salam bahagia dari Kak Teri, bye bye semuanya.